Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang melakukan pertarungan melawan Domina untuk mendapatkan tongkat permulaan. Namun karena kekuatan Dewa Poseidon dari sihir tingkat ketiga milik Domina terlalu kuat untuk dihadapi oleh Mas, pada akhirnya Mas pun sudah tidak punya pilihan lain dan dia terpaksa melepaskan gelang di tangannya agar bisa memakai kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Domina. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Mas yang teringat dengan ayahnya yang pernah menyuruhnya untuk memakai gelang di kedua tangannya sebagai beban pemberat. Melihat otot Mas sudah terlalu kuat dan di luar kendali, maka dengan memakai gelang ini akan dapat menahan kekuatan Mas itu, dan Mas dilarang melepaskannya kecuali jika dia sangat terpaksa, karena itu bisa jadi sangat berbahaya. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang mulai melepaskan gelang di kedua tangannya agar dapat memakai kekuatan penuhnya untuk menghadapi Domina. Hingga di saat Domina melihatnya, awalnya Domina masih tampak ragu apakah Mas sungguh percaya dengan melepas gelang itu bisa membuatnya jadi bertambah kuat. Namun setelah Mas menjatuhkan gelangnya ke lantai, sontak Domina pun dibuat sangat terkejut dengan lantainya yang tiba-tiba saja jadi hancur hanya karena daya berat dari gelang itu saja. Terlebih lagi ketika Mas menggunakan sihir atau penuh unlimited physical mode, lagi-lagi Domina pun malah semakin dibuat terkejut dan kembali mengatakan bahwa dengan melepas beban saja tetap tidak akan membuat Mas bisa mengalahkannya. Tapi karena pergerakan Mas saat itu lebih cepat dibandingkan dengan respon Domina, sontak hal itu pun telah membuat Domina jadi sangat kesal dan juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dia tidak peduli lagi apapun yang akan dilakukan oleh Mas karena dia percaya kalau Mas masih tidak berdaya melawan airnya. Jadi dengan menggunakan mantra sihir Water Martlands, di saat itu juga Domina pun langsung saja menembakkan airnya ke segala arah untuk menyerang Mas karena dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Namun sesaat sebelum tembakan air itu hampir mengenai Mas, betapa terkejutnya Domina. Tiba-tiba saja semua tembakan airnya malah sudah menghilang begitu saja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih lagi ketika Domina melihat tubuh Poseidon yang tampak seperti mengecil dan Mas masih berdiri dengan santai di hadapannya. Sontak Domina pun juga jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang Mas lakukan. Hingga setelah Domina menyadari kalau sosok Mas yang dilihatnya saat itu hanya bayangnya saja, pada akhirnya Domina pun jadi tahu ternyata yang menyebabkan airnya menghilang dan Poseidon jadi mengecil tadi adalah Mas yang saat ini sedang mengangkut airnya dengan gerakan yang sangat cepat sekali hingga tampak seperti pasukan pengangkut ember walau hanya dengan sendirian saja. Sementara Vin yang saat itu bisa melihat semua kejadiannya dari bangku penonton. Di sini dia pun akan menjelaskan seperti apa kejadian sebenarnya, yang mana dengan kecepatan Mas yang sangat luar biasa, tepat ketika Domina melancarkan tembakan air ke segala arahnya tadi, dengan cepat Mas pun langsung menangkap semua air itu dengan menggunakan ember, dan dia juga segera membuang semua air itu ke lubang jurang yang ada di sana. Tapi sesekali dia akan kembali ke hadapan Domina lagi agar dirinya tidak terlihat sudah bergerak. Mas melakukan itu puluhan ribu kali dalam sekejap. Harusnya secara fisik hal itu mustahil untuk dilakukan, tapi karena sekali lagi Mas dapat merubah yang mustahil jadi mungkin dengan kekuatan fisiknya, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Mas. Menyadari hal itu, Domina pun hanya bisa terdiam dan tidak percaya kalau Mas bisa jadi secepat ini hanya karena melepas gelang saja. Ditambah lagi ketika Domina melihat Mas yang mencoba menguras air dari tubuh Poseidon, di dalam benaknya Domina pun kemudian berkata, tidak mungkin dia cukup cepat untuk bisa menghabisi Dewa Air dengan pasukan ember. Dia bahkan juga membuang diriku. Ini gawat, aku tidak punya sisa air yang cukup untuk merubah diriku. Tidak, kenapa ini terjadi padaku? Aku kehabisan waktu. Aku tidak punya lagi energi sihir untuk membuat air. Third adalah kekuatan dewa. Bagaimana dia bisa melawannya? Ayah akan kecewa padaku. Aku harus apa? Lalu sembari diri Mas yang mengatakan kepada Domina ini adalah bagian di mana kau berdoa pada dewa. Di saat itu juga, Mas pun langsung saja memberikan serangan unlimited hammer dengan menghantamkan kedua tinjunya ke kepala Domina hingga membuat Domina terhempas ke tanah dengan sangat kuat. Di sini kita pun dapat melihat Domina yang tampak kesakitan setelah mendapat serangan telak dari Mas barusan. Namun karena Domina ini sudah berjuang begitu keras demi ayahnya dan dia merasa yakin kalau dia tidak mungkin kalah dari Mas, saat itu dia pun kembali bangkit dan langsung bersiap untuk melancarkan serangan balasannya kepada Mas dengan sihir Water Poseidon Extreme Fury. Domina mengatakan jika dia tidak bisa menang dari Mas, jadi untuk apa semua usahanya selama ini? Ini adalah wujud spesialis dari serangan miliknya, dan dengan menukar pertahanan, maka dia akan mendapat kecepatan dan serangan ini. Setelah mengatakan itu, Domina pun langsung saja melancarkan rentetan tembakan laser air kepada Mas dalam jumlah yang sangat banyak sekali.
Tapi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Mas, di sini Mas pun juga langsung menghindari setiap tembakan itu dengan mudah, sembari bertanya kepada Domina jadi ini apaan. Domina menjawab dia akan mengalahkan kecepatan Mas dengan tembakan laser yang sangat banyak. Namun pada kenyataannya, meskipun saat itu Domina memang sudah mengarahkan semua tembakannya kepada Mas sekaligus, di lain sisi kita pun dapat melihat Mas yang masih tanpa santai menghindari setiap tembakan itu, hingga tidak ada satupun tembakan dari Domina yang berhasil mengenainya. Lalu di saat Domina menghentikan serangannya kepada Mas, Domina pun kemudian berkata, "Dengan memberikan tubuhku pada ayah dan memenuhi sumpahku, akan kubuktikan betapa setianya diriku padanya." Mendengar hal itu, Mas pun langsung menyela ucapan Domina dengan bertanya, bukannya itu agak terlalu ekstrim. Tapi dengan keyakinan yang dimiliki oleh Domina saat ini, di sini dia pun juga langsung menjawabnya dengan mengatakan, "Ekstrim katamu? Tidak, memang inilah yang aku inginkan. Aku menghormatinya melebihi apapun. Aku hanya ingin dia memperhatikanku dan mengakuiku, walau hanya sedikit saja. Jadi untuk itulah aku hidup, dan aku akan melakukan apapun demi itu." Menanggapi ucapan Domina tersebut, Mas pun hanya tampak terdiam, sembari menunjukkan ekspresi yang membuat Domina semakin kesal. Hingga setelah Domina bertanya kepada Mas tampak macam apa itu, dengan entengnya Mas pun kemudian menjawab, "Ya, kau tahu, jika semua hal bergantung pada dirimu memberi semuanya pada ayahmu, bukankah itu adalah hubungan yang buruk? Ayahku tidak pernah tidak mencintaiku, walaupun aku tidak bisa memakai sihir." Namun karena ucapan Mas barusan hanya membuat Domina jadi iri padanya, dia yang kesal kemudian langsung mengeluarkan 5 kunci bintang yang berhasil didapatkannya, sembari berkata, "Tidak ada yang dicintai hanya karena ada. Ayahmu itu bukan keluarga aslimu. Kalian tidak terikat darah, dan dia akan membuangmu jika sudah tiba waktunya." Di sini kita pun dapat melihat Domina yang menggunakan 5 kunci bintang itu untuk membuka peti yang menyimpan token permulaan. Hingga dengan dirinya yang berhasil mendapatkan token itu dan dengan kekuatan sihirnya, maka Domina pun akan membuktikan kepada Mas kalau Mas itu salah. Melihat hal itu, Mas pun mengatakan, "Hei, perjanjiannya kan nggak gitu." Namun tanpa mempedulikan ucapan Mas tersebut, sembari dirinya yang bersiap untuk melancarkan serangannya kepada Mas sekali lagi, Domina pun kemudian kembali berkata, "Sekarang kekuatanku melebihi dirimu. Aku sudah melakukan semua yang diminta ayahku hanya agar aku dicintai. Tentu saja dengan semua yang aku korbankan, akulah yang layak dicintai. Akan kubunuh kalian semua untuk membuktikannya. Sekarang tibalah akhir dirimu." Tapi karena di lain sisi menurut Mas Domina lah yang salah, maka selama dia ada di sini, tentu saja Mas tidak akan membiarkan Domina mengakhiri apapun. Yang mana dengan menggunakan kekuatan unlimited Gem Magic Punch Square, di saat itu juga Mas pun langsung saja melayangkan 2 pukulan seriusnya ke perut Domina secara bersamaan, hingga membuat Domina jadi merasa seperti dihantam sekantong penuh pemberat besi. Terlebih lagi ketika Mas melipat gandakan serangannya jadi pangkat 4 hingga 16 kali lipat. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang melancarkan pukulan bertubi-tubinya kepada Domina tanpa henti, hingga membuat Domina jadi sangat kesakitan dan tidak berdaya. Karena dengan pangkat 16 pukulannya, itu sama saja artinya saat ini Mas sedang memukul Domina sebanyak 256 kali hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Hingga setelah Domina terkena pukulan terakhir dari Mas, seketika Domina pun langsung terlempar ke belakang dengan sangat kuat hingga menghancurkan dinding bangunan yang ada di sana. Lalu sembari memandangi Domina yang tergeletak tidak berdaya di hadapannya, dengan menunjukkan sikap dewasanya kepada Domina, Mas pun kemudian berkata, "Cuma anak remaja yang mengamuk di muka umum saat mereka tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Jadi kau harus bercermin pada perilakumu." Namun berhubung Domina tetap ngotot dengan pendiriannya dan menolak mengakui ucapan Mas, karena dialah yang lebih kuat dari Mas dan dialah yang benar, pada akhirnya Mas pun terpaksa akan menggunakan 65.536 pukulannya untuk melancarkan serangan terakhirnya kepada Domina, hingga membuat Domina tidak bisa berkutik saat menerima pukulan bertubi-tubi yang tiada henti itu. Lalu dalam keadaan dirinya yang tidak mampu lagi untuk melawan Mas, secara tidak langsung, seketika hal itu malah mengingatkannya dengan perkataan Inosen Zero padanya saat dia masih kecil, yaitu Domina harus selalu berguna untuknya, dan itulah tujuan hidup Domina. Domina hampir tidak ingat saat dimana dia tidak sendirian terisolasi di dalam ruang yang lebih mirip penjara. Satu-satunya orang lain dalam hidupnya adalah para pelayan yang pita suaranya sudah dihancurkan oleh ayahnya, yaitu Inosen Zero. Hingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Domina dan juga Inosen Zero sendiri. Bagi Domina, Inosen Zero adalah segalanya. Dia dibentuk menjadi seseorang yang memenuhi pengharapannya. Bahkan dia juga menodai tangannya sendiri dengan darah, kapanpun ayahnya memintanya. Awalnya Domina mencoba menolaknya,
Tapi setiap kali dia melakukannya, ayahnya akan selalu berkata, "Aku butuh dirimu. Selain kita berdua, kau boleh melenyapkan siapapun yang menghalangiku. Kau adalah segalanya bagiku. Dan saat kau senang, maka aku juga senang. Apa kau paham?" Domina yang saat itu masih kecil dan selalu terisolasi dari siapapun, tentu saja dia pun langsung menjawab kalau dia paham. Dia senang sekali ayahnya berkata begitu, karena jika ayahnya membutuhkannya, itu berarti dia memiliki nilai. Sejak saat itu Domina ingin mendengar kata-kata yang sama dari ayahnya lagi. Jadi tiap hari demi hari Domina bekerja dan terus bekerja untuk mendapat pengakuan dari ayahnya. Lalu sembari dirinya yang berusaha untuk bangkit setelah menerima serangan dari Mas sebelumnya. Di dalam benaknya Domina pun kemudian berkata, "Untuk apa semua usaha itu kalau sekarang aku kalah darinya? Aku tidak akan punya alasan untuk hidup lagi, bukan? Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus tetap menjadi bernilai bagi ayah. Aku harus senang dan itu tidak akan jadi dirimu. Tidak akan kubiarkan itu jadi dirimu." Di sini kita pun dapat melihat Mas yang sudah memakai gelangnya kembali setelah merasa berhasil mengalahkan Domina. Tapi karena Domina masih tidak terima kalau dirinya telah dikalahkan oleh Mas, sembari bersiap untuk menyerang Mas, Domina pun kembali berkata, "Ayah dan aku terhubung dengan darah. Kami keluarga asli, sedangkan kau dan si kakek tua itu hanyalah imitasi. Kau tidak boleh menang, tidak setelah aku bertarung sangat keras untuk ayah." Mendengar hal itu, Mas pun langsung saja melayangkan tendangannya tepat di perut Domina hingga membuatnya memuntahkan darah. Bahkan karena Mas juga sudah mulai muak dengan ocehan Domina, saat itu Mas pun juga langsung memberikan pukulannya ke wajah Domina hingga membuatnya harus terlempar ke belakang sekali lagi. Mas kemudian berkata, "Hubungan darah dan patuh tanpa tanya bukanlah hal yang membuat sebuah keluarga. Ayahku akan marah padaku saat aku membuat kesalahan. Tapi aku juga boleh marah kalau dia sendiri juga melakukan kesalahan. Kami saling memperlakukan diri kami masing-masing." Namun sebelum Mas dapat menyelesaikan ucapannya tersebut, di lain sisi Domina pun langsung menyela ucapannya dengan tertawa sembari berkata, "Kau tidak perlu melakukan apapun. Kau tidak perlu jadi siapapun. Dan kau bahkan tidak perlu sihir. Kau mendapat cinta tanpa harus memberi apapun. Jadi kau tidak akan pernah memahamiku." Setelah mengatakan itu, Domina pun sekali lagi mencoba menyerang Mas dengan menggunakan pedangnya. Tapi karena Mas masih bisa bergerak lebih cepat darinya, pada akhirnya pedang itu malah dapat dilemparkan dengan mudah oleh Mas. Dan Mas juga langsung mengarahkan tinjunya lagi ke wajah Domina. Namun berhubung saat itu Mas lebih memilih untuk menghentikan serangannya karena suatu alasan. Secara tidak langsung, ternyata tindakan Mas itu akhirnya telah membuat Domina jadi emosional dan kembali berkata kepada Mas, "Kau tidak akan pernah paham dengan apa yang sudah kulalui. Lebih tepatnya jika aku tidak bernilai bagi ayahku, maka aku tidak dibutuhkan lagi. Menurutmu apa aku juga ingin? Apa aku juga ingin dicintai hanya karena menjadi diriku, seperti semestinya seorang anak?" Mendengar hal itu, Mas hanya tampak tersenyum sembari mengulurkan tangannya untuk membantu Domina berdiri. Hingga di saat Domina melihatnya, sontak dia pun jadi sangat terkejut dan kembali bertanya kepada Mas, apakah Mas sekarang sedang bersimpati padanya, dan apakah dirinya itu segitu menyedihkannya. Lalu sembari meraih tangan Domina untuk membantunya berdiri, Mas pun kemudian menjawabnya dengan mengatakan, "Ayahku tidak akan pernah ragu untuk mengatakan kalau aku salah. Dia akan menerima dan memaafkanku kembali. Jadi begitulah, ayo kita saling memaafkan." Hingga di saat Domina dan Mas saling berjabat tangan setelah Mas membuka hatinya untuk berdamai, pada akhirnya Domina pun mulai menunjukkan senyum di wajahnya sembari mengatakan kalau tangan Mas itu terasa hangat sekali. Sementara di tempat berbeda di markas Innocent Zero saat ini, di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang sudah selesai melakukan proses pemulihan dirinya dan akan menuju ke tempat ujian sembari berkata, "Jadi, Domina berhasil dikalahkan." Yang mana tidak berselama ketika Mas dan Domina masih saling berjabat tangan, tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan Innocent Zero yang saat itu sudah muncul di sana untuk menemui Mas sendiri karena Domina telah dikalahkan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.